sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia. Nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh baik. Bung Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Sudah tak ada apa-apanya pengkhianat negeri ini di alamat amatir mencari opsi al pasus nya yang melakukan gantung yang patut Luhut di
32 tahun di militer, hasilnya apa, omong kosong aja yang ada dirusak. Mantan prajurit yang kehilangan jiwa nasionalmen justru penghinaan bangsa. Siapapun orang yang jika bersalah harus diproses sesuai hukum hingga terbukti siapa sesungguhnya yang bersalah. Banyak mantan perwira bahwa Jenderal Kopassus yang udah pensiun, namun beliau itu santun dalam berbicara. 32 tahun militer, korupsi, penjahat. Jadi kalau mantan penting TNI ini kenapa rupanya apa kelebihan Luhut rupanya untuk NKRI dan rakyat. Sok suci Luhut yang agarkan mantan tentara. Kelihatan kebanggaanmu sebagai perwira. Emangnya perwira itu malaikat atau perwiramu itu iblis? Bangsa sekali kau rakyat tahu siapa kau. Mbah, Luhut 75 tahun berarti sudah tua, berarti sudah waktunya untuk berbuat yang baik. Pensiunan militer di Indonesia itu banyak, tapi paling sombong hanya Luhut. Seperti dia paling berjasa di negeri ini, sombong sok berkuasa. Kalau sudah pensiunnya udah jadi rakyat biasa. Langsung penjarakan saja Pak Hakim. Semoga yang baik dimuliakan, yang dusta dimusnahkan. 7 turunan. Betul nak, jangan takut Pak Hakim. Biar ngomong bekas itu, bekas ini biar kamu dulu wakil Priau juga tetap hukum berlaku buat siapapun moyong. Percuman bersumpah, Tuhan aja enggak ditakutinya. Luhut pengkhianat 40 perusahaan Cina tidak bayar pajak. Kenapa bisa? Maju terus Pak Hakim. Berani Pak Hakim, rakyat mendukung pembela kebenaran. Semoga Pak Hakim dilindungilah. Tegakkan kebenaran. Inilah hakim yang pantas ditiru. Contoh bukan harta kekayaan membuat ketenaga hidup. Kekayaannya bisa saja membuat kesengsara hidup. Inilah contohnya. Jangan getar. Tegakkan keadilan, kejujuran. Semua jenderal-jenderal dan perwira yang jujur dan benar berharap ia segera harus jangan sombong. Perwira Kopassus itu dulu sekarang bukan apa-apa lu. Jangan bawa-bawa TNI ke jenderal lah, bukti negara rusak. Mari kita rakyat NKRI muat lawan Luhut harus diadili. Tinggikan hukum yang tegak, lurus Pak Hakim untuk daulat rakyat dan negara. Tapi kalau enggak bisa adil, napalkan saja. Tegakkan hukum untuk keadilan rakyat bersuara.
Ya Allah, koruptor, perusak negara, perusak balam, segeralah ajab baik di dunia maupun akhirat, ajab lah yang pedih dan kekal di neraka hingga mereka merasakan pedihnya sisa neraka. Amin. Dulu kamu perwira, sekarang kamu bukan. Cepat-cepat, tinggal nunggu aja. Kepada Pak Luhut, jangan bawa-bawa nama istri, karena bila pembohong akan mencoreng nama baik lembaga. Maju terus Pak Hakim. Enggak gue pikirin. Kopassus salah, tetap salah. Oke pun. Kalau enggak ngaku, penjara bu. Itu uang dari mana pong. Saja Hut enggak usah bela diri. Itu sudah pendapat rakyat hingga percaya. Lihat apa terjadi dengan diri. Tegakkan hukum hakim. Jangan takut bersamamu. Itulah tentang cuplikan video tersebut. RRI selalu maju.